Kenapa di Jawa Tengah ada begitu banyak candi besar? Kenapa Borobudur dan Prambanan bisa dibangun di wilayah yang sama? Jawabannya bukan hanya soal agama, tapi tentang satu kerajaan bernama Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri sekitar abad ke-8 Masehi di wilayah Jawa Tengah. Dalam beberapa sumber sejarah, kerajaan ini dikenal juga sebagai Kerajaan Medang. Cerita tentang Mataram kuno tidak berasal dari satu buku lengkap, tapi dari prasasti-prasasti batu. Artinya, sejarah kerajaan ini tidak diceritakan secara utuh, tapi harus disusun dari potongan-potongan kecil. Dari potongan-potongan kecil itulah kita mulai mengenal salah satu kerajaan penting dalam sejarah Nusantara. Hal menarik dari Mataram kuno adalah siapa yang memerintahnya. Ada dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu Siwa, dan ada dinasti Shailendra yang menganut Buddha Mahayana. Dua dinasti, dua agama besar, hidup di wilayah yang sama, namun menariknya tidak ada catatan besar tentang perang agama di antara keduanya. Ini memberikan gambaran bahwa Mataram kuno adalah kerajaan yang cukup toleran untuk ukuran masanya. Dari masa inilah lahir bangunan-bangunan besar seperti Borobudur dan Prambanan. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, kenapa Mataram kuno bisa berkembang menjadi kerajaan besar? Salah satu jawabannya ada pada kondisi alamnya. Wilayah Jawa Tengah memiliki tanah yang sangat subur. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani, terutama menanam padi. Pertanian yang kuat membuat kehidupan rakyat stabil. Dan ketika rakyat stabil, kerajaan punya sumber daya yang cukup untuk membangun, mengatur pemerintahan, dan memperluas pengaruhnya. Tanpa fondasi ini, candi-candi megah itu tidak mungkin akan pernah berdiri. Tapi kemudian, sejarah Mataram kuno mengalami perubahan besar. Sekitar abad ke-10 Masehi, pusat kerajaan berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Pertanyaannya sederhana, kenapa harus pindah? Sampai sekarang, tidak ada jawaban yang benar-benar pasti. Beberapa sejarawan menduga ada yang bencana alam, seperti letusan gunung berapi, yang membuat wilayah lama kurang aman untuk ditinggali. Pendapat lain menyebutkan faktor politik dan keamanan, seperti konflik internal atau ancaman dari luar. Jadi, perpindahan ini bukan sekedar soal lokasi, tapi juga soal bagaimana sebuah kerajaan beradaptasi demi bertahan hidup. Setelah berpindah ke Jawa Timur, nama Mataram kuno perlahan menghilang dari catatan sejarah, tapi pengaruhnya tidak ikut hilang. Sistem pemerintahan, budaya, dan cara hidup masyarakatnya diwariskan ke kerajaan-kerajaan setelahnya. Bahkan sampai hari ini, jejak Mataram kuno masih bisa kita lihat melalui candi-candi dan peninggalan sejarah yang tersisa.